Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah hidup yang berguna dan bernilai. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16, dan di dalam ayat yang ke-11 berkata demikian. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Filemon adalah seorang yang kaya di sebuah kota yang bernama Kolose, yang diselamatkan melalui pelayanan Paulus di Efesus. Setelah Filemon bertobat, rumahnya dipakai sebagai gereja yang digembalakan oleh Epafras, sahabat dari Paulus. Dan sebelumnya Filemon menghadapi masalah karena salah seorang hambanya, yaitu Onesimus, kedapatan mencuri, dan akibatnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara itulah Onesimus akhirnya bertemu dengan Paulus yang kemudian menuntunnya sampai kepada pertobatan. Sebagai seorang rohaniawan, Paulus memperdamaikan Filemon dan Onesimus, kemudian membuat hidup mereka menjadi berubah dan berguna khususnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, melalui kisah ini kita akan belajar ada beberapa hal penting dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa hidup kita berguna jika kita meninggalkan dosa. Seorang yang telah bertobat digambarkan sebagai seorang yang telah lahir baru. Jadi bicara tentang lahir baru yang dimaksud bukan sekedar telah meninggalkan dosa, tetapi juga kehidupan yang telah dirusak oleh dosa, dipulihkan kembali dan dijadikan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, hidup kita berguna jika kita hidup dalam kasih. Hanya karena kasihlah Filemon mampu mengampuni dan menerima Onesimus kembali, bahkan menerimanya sebagai rekan sepelayanan. Sungguh kasih itu membuat hidup jadi berarti dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, hidup kita berguna jika kita melayani Kristus dengan sepenuh hati. Setiap kita diperlengkapi dengan talenta, dan talenta itu hendaknya kita persembahkan untuk melayani Tuhan, sehingga hidup kita menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan telah memanggil dan memilih kita dan sekaligus menjadikan kita sebagai garam dan terang bagi dunia? Jadi hidup kita berguna jika kita rela berkorban untuk orang lain, kita rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Setiap kita dipanggil diantaranya untuk diberkati dan sekaligus untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin hidup kita dapat jadi saksi bagi orang banyak, baik lewat perkataan maupun perbuatan, sehingga melalui kesaksian hidup kita banyak orang mengenal dan menerima Kristus. Marilah kita menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi banyak orang, sebab sesungguhnya itulah yang dikehendaki Tuhan. Supaya hidup kita berguna, maka kita harus lahir baru, hidup dalam kasih dan mempersembahkan talenta bagi kemuliaan nama Tuhan, serta memiliki hati yang rela berkorban bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana firman-Mu kembali mengingatkan betapa berharga dan bergunanya, bernilainya hidup kami di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikan hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, hidup kami menjadi berkat, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.